Pintu kamar mandi itu segera terbuka. Rizky nampaknya lupa untuk menguncinya. Kedua mata Alia segera berusaha untuk melihat apa yang ada di baliknya. Gumam Alia setelah melihat sosok Rizky di kamar mandi itu. Masih sibuk menggosok giginya sambil melihat ke arah cermin kecil di dinding. Balas Rizky kebingungan, yang saat ini masih mengenakan semua pakaiannya. Ngapain masuk? Kebelet pipis. Sana buruan, ucap Rizky, yang segera berkumur lalu berjalan keluar dari kamar mandi. Iya, kebelet. Balas Alia yang kini dipenuhi dengan rasa malu. Apa yang kupikirin sih? Sampai mau ngintip Rizky. Keluh Alia dalam pikirannya sendiri. Ia kemudian segera masuk, mengunci pintu kamar mandi itu dan berusaha sekuat tenaga untuk buang air kecil. Memikirkan kembali hal bodoh yang baru saja akan dilakukannya. Klik! Setelah selesai, Rizky kemudian kembali masuk ke dalam kamar mandi untuk menyelesaikan urusannya. Tanpa sedikit pun melirik ke arah tubuh Alia. Selama di luar, Rizky sudah berhasil untuk menenangkan dirinya sendiri. Mengukuhkan kembali hatinya, agar tetap menjaga kesetiaan kepada pacarnya yang kini menempuh pendidikan di Jogja. Alia yang melihat sikap cuek dari Rizky merasa sedikit lega. Karena pada akhirnya mereka berdua bisa kembali untuk menyibukkan diri mereka masing-masing. Pada malam harinya, tepatnya saat hampir jam 9, Alia terlihat meregangkan badannya, merapikan seluruh buku dan kertas di mejanya, lalu menyalakan komputernya. Sementara itu, Rizky sendiri sudah sejak lama menyalakan laptopnya, mempelajari bahasa pemrograman melalui buku yang diperolehnya dari pasar buku bekas. Terlihat jelas dari sampul dan kertasnya yang sudah usang dan agak kisut. Tak ada sepatah kata pun yang tertukar antara mereka berdua selama ini. Keduanya hanya belajar atau mengerjakan tugas dalam keheningan. Dan untuk pertama kalinya, Alia lah yang memecahkan kesunyian ini. Jurusanmu itu, ngapain sih? Tanya Alia penasaran. Bikin program dan semacamnya. Balas Rizky yang terlihat tak begitu tertarik. Ia terlihat masih sibuk menunggu barisan kode yang baru saja dibuatnya itu berjalan. Maklum saja, karena yang dibelinya hanyalah laptop bekas yang cukup murah, membuat kinerjanya agak lambat. Apalagi ketika digunakan untuk pemrograman. Meski begitu, Rizky nampak sabar menanti sambil membaca kembali buku di hadapannya. Melihat hal tersebut, Alia akhirnya paham bagaimana bisa pemuda di sampingnya itu meraih salah satu peringkat tertinggi di Jawa Tengah. Dari ketekunan, kesabaran, serta digabungkan dengan kecerdasan alaminya. Tentu saja ia akan berprestasi. Lemot ya? Tanya Alia, merasa sedikit kasihan saat melihat Rizky menunggu program itu berjalan cukup lama. Sedikit. Tapi nggak apa-apa, kok. Bisa ditunggu sambil belajar. Balas Rizky tanpa memalingkan wajahnya sedikit pun. Ekspresi wajahnya saat sedang fokus benar-benar berbeda dibandingkan sebelumnya. Kini tatapan matanya nampak sedikit menyipit, berusaha memfokuskan pandangannya pada buku di hadapannya. Wajahnya juga terlihat cukup datar tanpa ekspresi apapun. Penampilannya itu memberikan pesona tersendiri bagi Alia yang melihatnya. Ini aku mau streaming bentar, boleh minta tolong lagi nggak? Tanya Alia. Tim kan? Tenang aja. Aku gak bakal bersuara kalau nggak ada apa-apa. Balas Rizky, segera memahami apa yang ingin disampaikan oleh Alia. Namun kali ini, rasa penasaran Rizky mulai tumbuh kembali. Ia melirik ke arah Alia yang tengah menggunakan beberapa riasan. Termasuk juga mengenakan hoodie kelinci putih itu sebelum kembali duduk di depan komputernya. Beberapa saat kemudian, Alia mulai menyalakan kamera kecil yang ada di atas monitor komputernya. Begitu pula dengan sebuah mikrofon yang diletakkan di samping mejanya. Halo semuanya, balik lagi sama aku. Hari ini main apa ya? Ucap Alia ke arah kamera itu. Menunjukkan senyuman yang begitu manis, sampai-sampai Rizky harus mengalihkan pandangannya karena takut akan terpana lagi padanya. Di layar bagian samping Alia, terlihat kolom live chat dari situs Metube. Salah satu platform video terbesar saat ini. Secara perlahan Alia membaca kolom chat itu dalam hatinya, sebelum kembali berbicara. Main horor lagi. Bani takut. Balas Alia terhadap semua chat tersebut.
Di sisi kanan bagian atas terlihat nama channel streaming yang dimiliki oleh Alia, yaitu Pixel Bunny, di mana Alia memperkenalkan dirinya sebagai Bunny karena jaket kelinci khas miliknya itu. Rizky melihat ke arah gadis yang barusan tadi melakukan berbagai hal nakal dengan pacarnya, lalu sekarang tampil imut di depan kamera setelah mengerjakan tugasnya. Tentu saja, Rizky mau tak mau mulai merasa kagum atas kemampuan Alia dalam menjaga karakter Bunny-nya tersebut yang ceria dan imut. Wah, terima kasih atas donasinya Kak Hunter. Seperti biasa, rajin banget donasi ya, ucap Alia sambil membuat pose imut. Pada layar komputernya, terlihat animasi di mana selebaran uang senilai Rp50.000 masuk ke dalam celengan berbentuk kelinci, menunjukkan bahwa penonton barusan telah mendonasikan Rp50.000 untuknya. Oke lah Kak, jadi pengen Bunny ngapain nih? Buka hoodie. Gak mau ah, Kakak Hunter nakal. Ahaha, main game aja yuk, Kak Hunter yang pilihin. Lanjut Alia, yang terus berbicara kepada para penontonnya itu. Gitu aja dapat 50.000. Kok gampang banget? Pikir Rizky dalam hatinya saat melirik ke arah layar komputer Alia. Tanpa diduganya, Alia tiba-tiba menendang kaki Rizky dengan menggunakan kaki kirinya. Ugh! Rizky kesakitan hingga hampir berteriak karena tendangannya mengenai tulang keringnya. Namun ia segera menutup mulutnya agar tak bersuara. Saat itu, kolom chat live streaming Pixel Bunny terlihat sangat ramai, di mana chatnya bergulir dengan cepat. Orang? Mana ada? Bunny kan tinggal sendiri. Salah lihat kalian. Nampaknya rasa penasaran Rizky barusan membuat sedikit rambutnya terlihat dalam kamera. Beberapa penonton yang menyadarinya pun sedikit bertanya-tanya. Namun Alia dengan lihainya bisa membelokkan topik pembicaraan itu. Loh, Kak Hunter kenapa tiba-tiba donasi 100.000? Tanya Alia terkejut. Untuk donasi dengan nominal di atas Rp100.000, sebuah hak khusus di mana pesan mereka akan dibacakan oleh mesin komputernya membuat Rizky juga ikut terkejut. Bakalan aku kasih 200.000 kalau Dek Bunny mau kasih lihat seisi ruangannya. Kalau nggak mau, berarti Dek Bunny bohong dan ternyata punya pacar. Suara pembacaan pesan dari mesin yang monoton itu membuat Alia dan Rizky panik. Dengan cepat, Rizky lagi-lagi memperoleh tendangan di kakinya, mengisyaratkan agar sekali lagi Rizky harus bersembunyi. Tapi kali ini, ia melihat gerakan sederhana di tangan kiri Alia. Jari telunjuk dan jari tengahnya nampak diangkat, lalu digerakkan menyerupai gerakan gunting, mengisyaratkan kalau Rizky mau membantunya, maka dia akan memperoleh setengah dari donasinya. Tentu saja, Rizky yang paham hal itu langsung membereskan laptopnya lalu bersembunyi di bawah meja. Sementara Alia berdiri dan membawa kameranya berkeliling, memperlihatkan seisi ruangan ini sembari memberi sedikit waktu bagi Rizky untuk bersembunyi. Sesekali, Alia melihat kolom chat di layar monitornya, sambil memastikan bahwa Rizky dapat bersembunyi dengan baik. Kamar mandi. Gak maulah, masa aku kasih lihat kamar mandi aku? Balas Alia setelah selesai memperlihatkan seluruh kamarnya. Ting! Hunter telah memberikan donasi sebanyak Rp250.000. Notifikasi itu muncul di layar monitornya, memperlihatkan betapa banyaknya uang yang didonasikan oleh Tuan Hunter. Lalu bersama dengan donasinya, perlihatkan isi kamar mandi. Aku yakin kamu sembunyikan di sana kan pacarmu. Kalau beneran gak ada, buktiin. Secara terpaksa, Alia pun memperlihatkan kamar mandinya. Sebuah kamar mandi sederhana dengan toilet duduk, shower, dan tempat cuci tangan berukuran sedang di dekat pintu. Termasuk juga cermin kecil yang menyimpan sikat, shampoo, dan lain-lain di raknya. Tuh, apa Bunny bilang? Beneran gak ada? Bunny kan gadis baik-baik, mana mungkin punya pacar? Ucap Alia setelah memperlihatkan isi kamar mandinya. Akhirnya, kolom chat pun kembali tenang. Bunny segera mengalihkan perhatian dengan memainkan sebuah game horror secara acak agar penontonnya segera melupakan hal barusan. Streamingnya berlangsung selama 1 jam, dan setelah tepat jam 10 malam, Alia mengakhiri siaran langsungnya. Bunny tidur dulu ya semuanya. Makasih udah nonton, ucap Alia sebelum mematikan kamera dan siarannya. Cetik.
Capek juga entah gara-gara siapa. Keluh Alia kepada pemuda yang masih bersembunyi itu. Sorry. Balas Rizky singkat. Ia sadar semua ini gara-gara rambutnya sedikit terlihat di kamera. Tapi, canda. Aku dapat 400.000 yen nih, setelah dipotong pajak. Makasih ya, Riz. Oh ya, kamu udah makan belum sih? Balas Alia. Ia nampak menarik uang donasi itu dan memasukkannya dalam e-wallet di ponselnya. Udah, tadi siang. Balas Rizky singkat. Kini mulai berjalan ke arah mejanya. Paginya, nggak makan. Mau jajan nggak? Kutraktir. Tenang aja. Ini juga tumben banyak banget donasinya gara-gara kamu tadi hahaha. Balas Alia dengan riang. Malam-malam gini. Nggak apa-apa lah. Yuk. Pengen nasi goreng aku. Kamu ngikut ya? Alia segera mengganti pakaiannya dengan jaket yang sedikit lebih tebal serta celana panjang. Setelah sedikit merapikan rambutnya, ia segera menarik tangan kanan Rizky. Mengajaknya jalan keluar. Bentar. Balas Rizky terkejut, karena tangannya tiba-tiba ditarik. Buruan. Nanti keburu tutup. Keduanya meninggalkan kamar kos ini, menuju ke jalanan malam di kota Jakarta ini. Sedikit demi sedikit, keduanya menjadi semakin akrab setelah banyak kejadian hari ini. Rizky terus berusaha untuk menepis perasaan yang membuat jantungnya berdegup kencang saat Alia menggandeng tangannya itu. Apalagi, bayangan mengenai tubuh Alia di balik pakaiannya itu masih teringat dengan jelas dalam kepalanya. Namun saat masih sibuk memikirkan hal itu. Tenang aja, kita kan sekarang teman sekamar. Enggak lebih, juga enggak kurang. Bareng gini enggak masalah kan, Riz? Ucap Alia secara tiba-tiba sambil menatap ke arah wajah Rizky. Iya, bener kok. Kita kan cuma teman sekamar. Yuk, nasi goreng cumi di sana enak kok. Coba ya, ujar Alia sambil terus menarik tangan Rizky.